Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya yang kami muliakan, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana ungkapan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau memberikan pernyataan yang tentunya sangat tegas sekali tentang bagaimana bahayanya penyebaran ideologi Salafi Wahabi. Kita tahu sekte Salafi Wahabi ini lama-kelamaan membuat keresahan, menciptakan berbagai macam provokasi dimanapun berada, sehingga kesesatan demi kesesatan terus muncul dari kelompok Salafi Wahabi. Jadi tidak aneh kemudian ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yaitu ulama NU, di sini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan peringatan yang sangat tegas tentang bagaimana bahayanya kelompok Salafi Wahabi. Jadi Salafi Wahabi ini bukan hanya sesat, tapi juga sangat berbahaya, termasuk menciptakan berbagai macam kerusuhan, menciptakan perpecahan, keretakan dalam tubuh umat Islam. Jadi di mana ada kerusakan, perpecahan, provokasi di antara umat Islam, di situ ada kelompok Salafi Wahabi. Untuk itu Mbah Hasyim Asy'ari sudah memberikan peringatan kepada kita semuanya selaku warga Nahdlatul Ulama, ini secara khusus dan secara umum, yaitu kepada seluruh umat Islam, agar berhati-hati dengan adanya kelompok Salafi Wahabi. Ya, kita tahu bahwasanya mayoritas umat Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut dengan Sunni, dan ada kelompok minoritas diantaranya yaitu kelompok Salafi Wahabi, kemudian ada Syiah, kemudian ada Ahmadiyah. Nah, ini juga perlu kita antisipasi. Namun di sini yang sangat berbahaya, dan ini sudah ada di masa Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini yang dinyatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau, yaitu kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, menerangkan tentang bagaimana bahayanya penyebaran paham Salafi Wahabi. Untuk itu kita semuanya, khususnya warga Nahdlatul Ulama, warga NU, dan pada umumnya kepada seluruh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun mazhabnya, untuk sama-sama bahu-membahu menyelamatkan umat dari penyesatan yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini dinyatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau, yaitu kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Maka wajib meninggalkan atau menjauhi penyebaran ajaran mereka. Maksudnya di sini adalah ajaran yaitu Salafi Wahabi, ya, agar yang lain tidak tertular. Nah, ini berarti bahayanya paham Salafi Wahabi ini bisa menular. Ya, kenapa menular? Karena ini seolah-olah ini bagus karena dibungkus dengan sangat indah, di mana kelompok Salafi Wahabi ini memberikan jargon-jargon yang ini bisa menarik simpati masyarakat, terutama umat Islam yang masih awam, yang masih belajar agama. Misalnya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jargon pengikut salaf, misalnya mereka mengaku sebagai Salafi agar dianggap seolah-olah mengikuti Rasulullah dan para sahabat, mengikuti manhaj salafus soleh. Kemudian mereka mengaku sebagai pemurni tauhid,
ya seolah-olah sebagai kelompok yang ittiba kepada sunnah Rasulullah, seolah-olah merasa paling sunnah, seolah-olah paling mengikuti Rasulullah SAW. Itulah yang mudah menarik simpati dari masyarakat awam. Nah, jadi lama kelamaan masyarakat awam, terutama kaula muda yang baru menggebu-gebu belajar agama, baru semangat untuk hijrah, ini mereka akan tertular. Nah, ini sudah diwanti-wanti oleh Mbah Hasyim Asy'ari sejak beliau hidup, dan beliau tulis dalam kitab Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka laksana penyandang lepra yang mesti dijauhi. Nah, ini diibaratkan seperti penyakit yang mudah menular, yaitu penyakit lepra. Ya, penyakit lepra ini termasuk jenis penyakit kulit yang sangat berbahaya, ya, yang mesti dijauhi. Nah, ini kita selaku umat Islam, khususnya warga NU, umumnya kepada seluruh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah untuk menjauhi paham Salafi Wahabi. Maka kita sediakan ilmu untuk menghadapi mereka. Ya, kita siapkan amunisi yang cukup, yaitu amunisi berupa hujah, berupa ilmu, berupa dalil untuk menghadapi kelompok Salafi Wahabi, karena mereka seolah-olah yang paling punya dalil, yang paling sunnah, yang paling salaf, yang paling ittiba kepada Rasulullah. Jadi mereka mengaku yang paling, padahal mereka ini yang sangat jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini jadi diibaratkan dalam kitab Mbah Hasyim Asy'ari ini, kelompok Salafi Wahabi ini ibarat seperti penyakit lepra yang mesti dijauhi. Mereka adalah kelompok yang mempermainkan agama mereka. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari ini mengutip, beliau sampaikan bahwasanya mereka ini mempermainkan agama. Kenapa demikian? Karena mereka ini banyak menipu masyarakat awam. Ya, jadi mereka menghalalkan yang haram, kemudian mengharamkan yang halal. Ya, menuduh amalan sunnah, amalan yang telah dicontohkan oleh salafus soleh, dicontohkan oleh ulama-ulama kita, generasi tabi'in misalnya, kemudian dituduh sebagai amalan bid'ah. Jadi mereka ini memutarbalikkan fakta. Ya, nah inilah yang dikatakan sebagai kelompok yang mempermainkan agama. Ya, kenapa disebut mempermainkan agama? Kita lihat bagaimana mereka membuat sebuah konsep tauhid yang jelas ini adalah konsep yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Konsep dari tauhid ini jelas murni adalah buatan dari tokoh mereka, tokoh kelompok Salafi Wahabi yang bernama yaitu Ibnu Taimiyah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian para sahabat dan salafus soleh. Nah, ini jadi dikatakan sebagai orang yang mempermainkan agama. Ya. Hanya bisa menghina para ulama, baik salaf maupun kholaf. Jadi mereka dikatakan sebagai kelompok yang menghina para ulama sejak dahulu. Kenapa dikatakan sebagai penghinaan? Walaupun ini menghina secara pelan-pelan, menghina secara halus. Kenapa demikian? Karena mereka ini fatwa-fatwanya banyak bertentangan dengan fatwa para ulama. Nah, jadi apa yang mereka keluarkan dalilnya ini dalil yang sangat bertentangan para ulama, yang bertentangan dengan ulama sunni, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita lihat nanti ada banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kelompok Salafi Wahabi ini yang sangat kontradiksi, sangat bertentangan dengan fatwa-fatwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini karena kebanyakan dari kelompok Salafi Wahabi ini mengambil referensi, mengambil fatwa sebagai hujah atau sebagai pedoman hidup mereka. Ini tentu fatwa yang bersifat eksklusif. Ya, jadi mereka adalah pemeluk Islam yang eksklusif karena mereka tidak terbuka, tidak mau menerima pendapat-pendapat di luar kelompok mereka. Jadi mereka ini sangat fanatik, sangat eksklusif, dan sangat intoleran, artinya tidak menerima perbedaan-perbedaan di kalangan madhab. Pokoknya apa yang mereka pahami ini kebenaran tunggal yang tidak bisa dibantah, sehingga kebenaran yang lain ini mereka abaikan. Mereka katakan pokoknya pendapat mereka yang benar, di luar kelompok mereka dianggap sebagai pendapat yang salah. Nah, ini pemahaman dari kelompok Salafi Wahabi. Maka jelaslah bahwasanya
warning yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari kepada kita semuanya, kaum ahlu sunnah wal jamaah ini sangat beralasan, karena di masa Mbah Hasyim Asy'ari sendiri kelompok Salafi Wahabi ini sudah sangat berbahaya, sudah menyebar luas di tanah Jawa, kemudian terus menerus sampai kepada kita, anak cucunya membuat kekisruhan di mana-mana, membuat provokasi, membuat perpecahan, sehingga umat Islam ini tidak bisa damai, tidak tentram dengan keberadaan kelompok Salafi Wahabi. Untuk itu Mbah Hasyim Asy'ari sudah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Insya Allah kalau kita derek dawuh apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pendiri NU, ulama-ulama NU, ulama Sunni, insya Allah kita akan selamat dari fitnah kelompok Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas dukungannya. Anda semuanya tentu akan memberikan manfaat untuk kita semua. Kajian ini akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.